Oke, setelah kita sebelumnya membahas akuisisi, kini kita fokus pada jenis kombinasi bisnis yang paling sering disamakan, yaitu merger atau penggabungan perusahaan. Dan perlu kita ingat penting untuk membedakan apa sih itu akuisisi yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu merger yang saya akan jelaskan pada saat ini, dan juga konsolidasi. Secara hukum, merger atau adalah proses di mana satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada, dan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut dibubarkan secara hukum. Lalu hanya ada satu nama dan identitas perusahaan yang bertahan. Sama seperti akuisisi, tujuan utama merger adalah mencapai pertumbuhan dan menciptakan nilai sinergi yang signifikan. Merger dilakukan untuk mencapai pertama ekonomi scale dengan menggabungkan operasi produksi, administrasi, dan distribusi. Biaya rata-rata per unit dapat diturunkan secara drastis dan meningkatkan efisiensi. Peningkatan pangsa pasar, penggabungan dua pesaing langsung menghasilkan entitas yang lebih besar dengan daya tawar dan dominasi pasar yang jauh lebih kuat. Lalu ketiga, memperkuat kapabilitas finansial. Merger meningkatkan total aset, modal, dan likuiditas gabungan sehingga daya pinjam dari sisi kreditur perusahaan baru ini akan menjadi lebih tinggi. Transfer teknologi dan keahlian, mengintegrasikan praktik terbaik dan teknologi dari kedua perusahaan tersebut. Lalu merger ini dapat diklasifikasikan mirip dengan akuisisi didasarkan pada hubungan industri itu sendiri. Yang pertama, merger horizontal, penggabungan dua perusahaan di industri yang sama dan bersaing secara langsung. Ini paling sering didorong oleh motivasi efisiensi dan dominasi pasar. Merger vertikal, penggabungan perusahaan yang berada di rantai pasok yang berbeda. Misalnya, supplier dengan produsen, ini bertujuan untuk mendapatkan kontrol penuh atas kualitas dan pasokan yang disebut integrasi vertikal ini. Merger konglomerat, penggabungan dua perusahaan dan industri yang sama sekali tidak berhubungan. Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi risiko pendapatan dan aset perusahaan tersebut. Lalu dari sisi akuntansi, merger ini sama seperti akuisisi juga dicatat menggunakan metode akuisisi dengan menggunakan PSAK 22. Meskipun secara hukum terjadi pembubaran, konsepnya tetap sama. Satu pihak memperoleh kendali atau bisnis pihak lain dari perusahaan tersebut. Aspek kritisnya adalah valuasi. Valuasi menentukan harga yang wajar untuk perusahaan target dan imbalan yang akan diterima oleh pemegang saham, seringkali dalam bentuk saham di perusahaan hasil merger. Langkah akuntansi utamanya, yang pertama pengukuran nilai wajar, lalu yang kedua perhitungan goodwill apabila itu ada. Lalu setelah saya sudah jelaskan semuanya, merger ini adalah upaya ambisius yang menjanjikan efisiensi dan dominasi pasar, namun keberhasilan finansial ditentukan oleh analisa valuasi yang akurat, realisasi energi yang terencana, dan integrasi budaya serta operasional yang mulus. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita akan siap menganalisa kombinasi bisnis di dunia yang nyata.